Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas Microsoft PowerPoint lagi. Kemarin kita sudah membahas membuatkan sebuah tombol atau button, yaitu dengan melingkan. Melingkan tuh jadi memindahkan pada halaman yang lain, ataupun halamannya bisa diloncat. Sekarang kita masih menggunakan link juga ya, dengan membuatkan sebuah tombol. Kemudian kita akan tambahkan bagaimana cara menggerakkan tombol tersebut dan bagaimana cara menggerakkan gambar dengan menggunakan animasi. Untuk gambar dan desain background pada PowerPoint boleh bebas ya. Kemudian gambarnya boleh download sendiri dan gambarnya tidak Bapak sediakan. Jadi anak-anak silahkan mencari gambarnya di Google ataupun di PowerPoint-nya secara langsung ataupun online, yaitu dengan memilih insert, kemudian picture, pilihnya yang online picture. Nanti di sana tinggal diketikkan binatang apa saja atau tumbuhan apa saja yang dapat kita ketahui yang merupakan juga tumbuhan atau hewan langka. Nanti bisa di-download ya. Sekarang kita hanya membuatkan 3 buah slide. Kita perhatikan ya, slide yang pertama kita buatkan judul. Boleh menggunakan huruf besar semua atau boleh menggunakan huruf besar kecil. Animasi hewan dan tumbuhan. Tulisannya boleh diberi warna, jenis tulisannya boleh dirubah ya, dibuat atau divariasikan sebagus mungkin. Kita hanya membutuhkan 1 buah text box. Text box yang kedua kita hilangkan saja, kita klik kemudian kita delete. Anak-anak boleh menambahkan bangun datar. Di sini ada shape. Di sini ada banyak sekali bangun datar. Silahkan buatkan 2 buah bangun datar dengan bangun datar yang bebas. Boleh pilih salah satu. Di sini ada banyak sekali bangun datar. Boleh pilih salah satu dan buatkan 2 buah bangun datar. Di sini Bapak membuatkan yang contoh sederhana saja ya. Bangun datarnya Bapak menggunakan rectangle yang ujungnya tidak lancip, yang dinamakan rounded rectangle seperti ini. Kemudian untuk cara membuatkan tulisan di dalam rounded rectangle ini tinggal diklik 2 kali. Yang cepat tinggal tuliskan hewan langka. Kemudian silahkan buatkan 1 lagi tombol. Boleh dengan menggunakan bangun datar apa saja ya. Sini kita buatkan agak yang berbeda. Misalkan kita buatkan simbol yang diagonal corner snippet seperti ini ya. Disusun yang rapi ya, karena ini contoh, jadi Bapak menyusunnya tidak begitu rapi karena Bapak ingin anak-anak yang membuatnya sendiri tanpa harus melihat contoh. Yang kedua yaitu tumbuhan langka. Silahkan disusun serapi mungkin. Kalau misalkan Bapak terlalu berantakan, tidak apa-apa. Nah, kalau Bapak berantakan, silahkan dibetulkan oleh anak-anak. Seperti ini ya. Simbolnya sudah jadi. Sekarang kita akan tambahkan slide yang kedua. Pilih new slide. Kemudian pada text box yang paling atas silahkan ketikkan animasi gambar hewan. Tulisannya diketengahkan. Jenis tulisannya boleh dirubah, ukurannya disesuaikan, warnanya juga boleh diwarnai. Bebas ya, sesuai yang anak-anak inginkan. Kemudian pada text box yang di bawahnya silahkan klik, kemudian kita hapus saja karena tidak digunakan. Nah, di sini anak-anak boleh memasukkan beberapa gambar, yaitu gambar hewan langka. Silahkan cari di internet ataupun di Google. Di sini Bapak hanya menggunakan shape saja ya. Seperti ini, gambar 1. Silahkan gambar 1 ini anak-anak ganti menjadi gambar hewan langka. Dan silahkan disusun dengan rapi. Kalau misalkan Bapak kurang rapi seperti ini, silahkan disusun dengan rapi gambar-gambarnya.
Silahkan buatkan ya gambar-gambarnya atau masukkan gambar-gambarnya di sini. Kemudian silahkan disusun dengan rapi. Kalau misalkan punya bapak acak-acakan, silahkan anak-anak yang rapihkan gambar-gambarnya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tambahkan lagi slide yang baru seperti ini. Kemudian tuliskan animasi gambar tumbuhan. Tulisannya diketengahkan, kemudian boleh diberi warna, jenis tulisannya juga boleh dibagus sebagus mungkin, warnanya juga boleh sebagus mungkin. Kemudian text box yang di bawahnya tidak kita gunakan, kita hapus saja. Silahkan masukkan gambar-gambar tumbuhan yang menurut anak-anak langka. Tumbuhan 1, tumbuhan 2, tumbuhan 3, tumbuhan 4, silahkan gambarnya disusun dengan rapi ya. Kemudian gambarnya boleh bebas, terserah. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan kembali pada slide yang pertama seperti ini ya. Tombolnya kita akan linkkan ya dengan cara klik pada tombolnya ini, atau bisa dinamakan button ya. Klik pada hewan langka, berarti kalau misalkan hewan langka kita harus linknya ke animasi gambar hewan pada slide yang kedua. Berarti klik di sini, kemudian pilih yang namanya insert ya, kemudian pilih link, kemudian pilih place in this document. Kita linkkan ke halaman yang kedua atau slide yang kedua. Tinggal klik saja slide yang kedua, kemudian klik OK. Pada tumbuhan langka diklik. Ingat ya, jangan klik tulisannya. Nanti kalau misalkan diklik tulisannya akan berubah warna. Jadi kliknya pada bangun datarnya. Silahkan diklik, kemudian pilih link, pilih slide yang ketiga yaitu animasi gambar tumbuhan. Oke, kalau sudah. Setelah ini berarti linknya sudah dibuatkan. Sekarang pada halaman keduanya kita akan buatkan tombol kembali ke halaman utama, yaitu dengan memilih shape. Shape itu ada di home ataupun ada di insert ya. Ada shape, boleh menggunakan bangun datar apa saja. Misalkan kita gunakan bangun datar ini ya, belah ketupat seperti ini. Bangun datarnya bebas ya, boleh memilihnya. Diklik 2 kali. Tuliskan kembali seperti ini. Diatur ya. Silahkan diatur ini ya tulisannya ya. Kemudian kita linkkan, klik. Boleh beri warna bebas. Kita klik, kemudian pilih insert, kita link, pilih link, pilih place in this document, kemudian pilih ke halaman pertama. Kalau sudah oke. Kemudian untuk slide yang ketiga kita tidak usah bikin lagi karena tombol kembalinya sudah kita buat dan sudah kita linkkan, jadi tinggal copy saja. Klik kanan, pilih copy, kemudian klik pada slide yang ketiga. Di sini klik kanan, pilih paste. Atau tinggal pilih ini saja ya di home, pilih paste atau paste. Maka tombolnya sudah jadi. Linknya juga sudah jadi karena mengcopy dari slide yang kedua. Jadi tidak usah dilinkkan kembali. Kalau misalkan diklik pasti nanti akan kembali ke halaman utama seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan buatkan animasinya. Tulisannya akan kita gerak-gerakkan. Kita akan buatkan animasinya. Klik pada tulisannya, klik pada garisnya ya, seperti ini. Kemudian pilih animation. Nah, di sini ada banyak sekali animasi. Silahkan pilih salah satu. Ya, kalau misalkan animasinya terlalu sedikit, pilih more and transition effect. Klik. Di sini ada banyak sekali jenis-jenis animasi. Pilih salah satu, kemudian pilih OK. Kemudian klik pada tombolnya juga.
pilih di sini salah satu animasinya, ya. Kemudian klik juga pada tombol yang kedua, pilih di sini salah satu animasinya bebas. Kemudian kita pilih animation pen. Nah, perhatikan pada saat kita klik animation pen, maka di sebelah kanan ini akan muncul seperti ini. Ada warna hijaunya. Ini warna hijau ini menentukan durasi atau panjang pendeknya si animasi tersebut bergerak, ya. Nah, supaya anak-anak tidak usah mengklik animasinya ataupun animasinya akan jalan sendiri, anak-anak bisa pilih ini. Klik dulu ini ya. Pada animasi yang pertama, ini animasi yang pertama ditandai pada animasi tulisannya. Nah, di sini ada start. Start itu on click. Kalau on click itu untuk memunculkan animasinya harus diklik dengan menggunakan mouse, baru animasinya keluar seperti contoh berikut ya. Kita slideshow. Nah, belum keluar apa-apa ya, tetapi harus kita klik dulu baru keluar. Ya. Kemudian kalau misalkan ingin langsung keluar, berarti pada start ini kita ganti menjadi after previews. Maka pada saat di slideshow seperti ini, maka animasinya akan langsung keluar. Ini sepertinya animasinya kita ganti saja ya dengan yang agak kelihatan. Kita slideshow. Karena kita ganti ya animasinya, maka ini diganti dulu menjadi after previews seperti ini. Kemudian kita coba slideshow. Nah, maka akan keluar ya. Coba semuanya kita gunakan slideshow. Slideshow kita gunakan after previews. Maaf ya, agak salah sedikit. After previews. Oke, kalau sudah pilih slideshow. Nah, maka kita tidak usah mengkliknya untuk memunculkan animasinya. Kita coba ya, pakai on click ya. On click. Kita slideshow. Tulisannya keluar sendiri, tapi tombolnya tidak keluar karena kita harus mengkliknya. Nah, jadi seperti ini ya. Skip. Biasanya untuk presentasi itu harus langsung keluar. Ya, kecuali ada poin-poin yang sekiranya harus diklik-klik, maka boleh menggunakan on click. Seperti itu ya. Kemudian, nah animasinya sudah jadi. Kalau misalkan after previews itu berarti menunjukkan bahwa pergerakan animasi yang pertama maka akan diikuti gerakan animasi yang kedua secara langsung, diikuti juga gerakan animasi yang ketiga dan seterusnya dengan menggunakan after previews. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan transition. Transition di sini ada banyak sekali pilihan. Ya, kalau misalkan memilih ternyata transitionnya itu bagus-bagus atau pergantian slide-nya itu bagus-bagus, jadi bisa menggunakan random saja supaya tidak bingung. Karena kalau misalkan dengan menggunakan random, nanti akan secara otomatis pada saat pergantian slide-nya akan berubah-ubah, ya, gerakannya akan berubah-ubah. Seperti itu ya. Nah, kemudian pada slide yang kedua, kita buatkan animasi juga pada tulisannya, berarti kita gunakan animation. Pilih di sini salah satu animasinya ya. Kemudian ini juga, ini semua harus dipakaikan animasi satu persatu ya. Ini juga bebas untuk membuatkan gerakan animasinya ya. Soalnya ada banyak sekali gerakan animasi. Jadi anak-anak boleh bebas memilih gerakan animasinya yang seperti apa ya. Tombol kembalinya boleh dianimasikan juga. Nah, kalau misalkan di sini ada beberapa yang dianimasikan, sekitar 8 animasi ya. Berarti kalau misalkan kita akan melakukan presentasi tanpa harus mengklik dengan menggunakan mouse, maka kita klik salah satu kemudian pilih yang after previews. Kalau misalkan kita tidak harus mengklik tiap satu gambar. Tapi kalau misalkan pergantian slide ya tentunya harus kita klik ya untuk menggantikan slide-nya. Nah, di sini kalau misalkan animasinya di sini ada 8 supaya lebih mudah untuk memilihnya menjadi after previews, berarti tinggal klik saja yang nomor 1. Kemudian pada keyboard ada tanda shift ya atau tombol shift, silahkan dipencet. Kemudian klik pada angka 8 seperti ini. Jadi anak-anak tidak harus memilih after previewsnya secara satu-satu, jadi sekaligus dapat memilih langsung after previews. Ya, tinggal diklik saja after previews supaya cepat ya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau misalkan durasinya, di sini durasinya boleh dipilih ya untuk kepanjangan gerakan animasinya, ataupun ada delay atau tidak boleh dipilih.
Tetapi kalau bisa gerakan animasinya jangan terlalu lama-lama ya, karena untuk presentasi itu seharusnya membuatkan suatu presentasi yang simple, yang penting mudah terbaca dan mudah dipahami oleh pendengarnya. Seperti itu ya. Kemudian pada slide yang ketiga sama, pilih animasi salah satu. Kita akan coba ya di blok. Apakah bisa langsung memilih animasinya? Dan ternyata bisa ya. Kalau misalkan ingin memilih gerakan animasi yang sama, lebih baik di blok. Di blok tuh seperti ini. Diklik, tahan, geser, atau di select ini namanya ya. Masih ngerti kan cara menyeleksi gambar waktu menggunakan program Paint? Nah, ini juga sama. Kita harus seleksi dulu. Tapi tidak usah memilih di sini tombol select kemudian kita select, karena tidak ada tombol selectnya ya. Jadi di sini sudah tinggal klik saja sudah menyeleksi seperti ini. Ya, ini untuk membuatkan animasi secara langsung dengan animasi yang sama. Kemudian kalau misalkan ingin memilih after previews, tinggal klik saja pada nomor 1, animasi nomor 1, kemudian pada keyboard ada shift, ada tombol shift, silahkan ditekan, ditahan, kemudian mouse-nya diklik sampai dengan animasi yang terakhir. Nah, maka ini terblok atau terseleksi. Jadi tinggal pilih after previews aja. Nah, seperti ini. Tuh. Maka sudah jadi untuk menjelaskan cara membuatkan animasinya. Ya. Oh iya, jangan lupa transitionnya boleh memilih yang mana saja atau random. Supaya gampang dan tidak usah memilih-milih lagi kalau random. Nah, terakhir ya, kita tambahkan satu lagi. Pilih home dulu, kemudian pilih new slide. Di sini silahkan anak-anak cari gambar dalam bentuk GIF. Cari gambar dalam bentuk GIF dengan ucapan terima kasih. Oke, cari bentuk GIF. GIF itu yaitu gambar bergerak. Nanti silahkan anak-anak tempel di akhir slide-nya. Bagaimana, bisa kan untuk berkreasi sendiri? Sekarang Bapak tidak memberikan contoh, hanya menjelaskan saja. Jadi anak-anak silahkan berkreasi. Bapak yakin anak-anak juga sudah bisa untuk membuatkan sebuah presentasi. Bagaimana? Bisa? Oke, kalau misalkan bisa dan sudah mengerti, selamat mencoba dan selamat berkreasi. Ingat, harus terus belajar dan harus terus mencoba. Karena untuk kita menjadi bisa itu karena kita sudah terbiasa. Kalau misalkan kita tidak terbiasa, maka kita tidak akan pernah bisa dalam mengerjakan apapun. Selamat belajar dan selamat mencoba. Sampai jumpa. Terima kasih. See you. Dadah. Bye-bye.